warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 awal. Simak video kami dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia langsung menghadapi situasi yang tidak mudah. Walaupun kita sudah merdeka, tetapi Belanda masih berusaha kembali menjajah. Selain itu, pemerintahan Indonesia juga baru dibentuk sehingga belum memiliki perlengkapan, pengalaman, maupun sistem yang siap. Untuk itu, sehari setelah proklamasi, tepatnya pada 18 Agustus 1945, panitia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar hukum negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman bagi pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Meskipun pelaksanaannya waktu itu masih belum sempurna, pada masa awal kemerdekaan ini, lembaga negara yang seharusnya sudah ada menurut Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, dan DPA belum dapat dibentuk. Hal ini terjadi karena kondisi negara masih kacau, keamanan belum stabil, dan pemerintah juga harus menghadapi tekanan dari pihak luar. Oleh sebab itu, banyak kebijakan pemerintah saat itu bersifat sementara dan menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Meskipun demikian, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945 awal ini sangat penting karena menjadi fondasi awal berdirinya negara Indonesia. Pemerintah saat itu berusaha keras menjalankan pemerintahan agar negara tetap berdiri dan rakyat tetap bersatu di tengah situasi yang penuh ancaman. Pada awal berlakunya UUD 1945, Presiden menjadi pusat kekuasaan pemerintahan tertinggi. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan baik di dalam bidang politik, pertahanan, maupun administrasi negara. Hal ini wajar karena lembaga-lembaga negara belum bisa dibentuk secara lengkap. Karena MPR belum terbentuk, tugas-tugas legislatif sementara diambil oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP sebenarnya dibentuk hanya untuk membantu presiden, tapi karena keadaan mendesak, KNIP diberi kewenangan untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat atau seperti DPR. Sementara dengan wewenang itu, KNIP dapat memberikan pertimbangan, usul, bahkan ikut menentukan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara masih dalam keadaan darurat, Indonesia tetap mencoba membangun sistem pemerintahan yang demokratis dengan melibatkan wakil-wakil rakyat. Baik, berikutnya adalah perubahan sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer. Perkembangan penting yang terjadi pada masa awal Undang-Undang Dasar 45 adalah perubahan sistem pemerintahan. Awalnya, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensil, di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif secara penuh. Namun, keadaan negara pada saat itu terus berkembang, terutama dengan munculnya berbagai partai politik yang ingin ikut serta dalam pemerintahan. Untuk menyesuaikan kondisi tersebut, pada tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat wakil presiden. Maklumat ini menyatakan bahwa kabinet harus bertanggung jawab kepada KNIP, bukan lagi langsung kepada presiden. Akibatnya, sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, pemerintah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri bersama kabinetnya. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara dan simbol negara. Sementara pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. KNIP dalam sistem ini memiliki peran yang lebih besar, yaitu mengawasi pemerintah dan dapat menjatuhkan kabinet yang dianggap tidak mampu bekerja.
Perubahan sistem ini dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan memberi ruang lebih besar bagi partai politik dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, dengan pemerintahan yang lebih bersifat kolektif, diharapkan Indonesia dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan situasi politik, baik di dalam negeri maupun dalam menghadapi Belanda. Walaupun sistem pemerintahan Indonesia berkembang, masa awal berlakunya Undang-Undang 1945 tetap penuh dengan ancaman besar. Ancaman terbesar datang dari Belanda yang melakukan agresi militer untuk mengambil kembali kekuasaan di Indonesia. Selain itu, kabinet dalam sistem parlementer yang sering berganti karena situasi politik yang tidak stabil dan perbedaan pandangan antara partai-partai politik, belum lagi kondisi ekonomi yang buruk, persenjataan yang terbatas, dan wilayah Indonesia yang sangat luas, membuat pemerintah harus bekerja ekstra keras agar negara tetap bertahan. Perubahan sistem pemerintahan juga membuat pemerintah harus terus menyesuaikan diri agar dapat menjalankan tugas secara efektif. Meskipun menghadapi banyak rintangan, masa awal ini menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Dari masa ini, Indonesia belajar bagaimana menjalankan pemerintahan, memperkuat lembaga negara, dan memastikan rakyat tetap bersatu dalam mempertahankan kemerdekaan. Secara keseluruhan, perkembangan ketatanegaraan Indonesia pada masa UUD 1945 awal menunjukkan bahwa pemerintah harus berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Walaupun banyak tantangan, masa ini menjadi fondasi penting bagi sistem pemerintahan Indonesia di periode-periode berikutnya.